Ya, sementara itu di tanah air sendiri juga pemerintah kita melalui Bandara Soekarno-Hatta ya. Otoritas bandara ya. Otoritas bandara juga sudah memperketat pengawasan mereka yang keluar maupun juga terutama masuk ya. Karena yang kita ketahui kan varian baru dari COVID-19 ini diketahui cepat menular. Bahkan tidak hanya Australia yang sudah diketahui mengkonfirmasi. Betul, bahkan Singapura juga sudah ya. Ini kalau kita lihat di visual ini mekanisme penanganan diatur dalam gugus tugas COVID-19 tentang pengetatan penumpang dari luar negeri. Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang tiba dari luar negeri wajib melakukan tahapan pemeriksaan. Petugas mengawasi ketat kondisi kesehatan penumpang mulai dari cek suhu tubuh, saturasi oksigen, dan bagi penumpang dari Eropa, Australia, serta Singapura wajib melampirkan dokumen kesehatan PCR dan dikarantina selama 5 hari, tidak boleh berinteraksi ya gitu ya. Sementara penumpang yang tiba dan transit dari Inggris tidak diperkenankan masuk ke Indonesia. Sekali lagi, yang dari Eropa ya. Yang dari Eropa harus isolasi 5 hari, betul. Kalau dari Inggris tidak boleh ya? Sama sekali tidak boleh masuk ke Indonesia. Nah, kita ketahui memang di virus baru, varian baru virus corona ini yang diketahui asal Inggris sudah menghantui Indonesia, sudah mendekati Indonesia. Terjangkit di satu pasien di Singapura kabarnya yang memang memiliki rekam perjalanan dari Inggris ya. Dan ini perlu menjadi kewaspadaan dan kehati-hatian buat kita bersama. Untuk kita semua. Oke. Baik, kita akan langsung berbincang dengan Dr. Darmawali Handoko, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Ya. Dok, ya, sejauh ini tadi kan sempat diinformasikan oleh Arif Fadil mengenai turis yang datang dari Eropa ini harus 5 hari isolasi. Untuk yang Inggris tidak boleh masuk. Sejauh ini sudah ada belum yang indikasi varian baru terlihat ada di kawasan bandara masuk dari luar negeri ke Indonesia? Baik, pertama terima kasih atas wawancaranya. Indikasi varian baru itu pastinya itu harus dilihat dari hasil laboratorium. Jadi mungkin nanti yang bisa ngomong apakah sudah ada indikasi ke arah sana atau belum, itu nanti ada hasil. Tapi peningkatan kewaspadaan kami mengacu kepada adendum. Adendum yaitu tambahan dari gugus tugas surat edaran 3 nomor tahun 2020, di mana menyebutkan bahwa seluruh perjalanan asing WNA dari Inggris ataupun transit tidak boleh masuk ke Indonesia. Kemudian yang khasnya lagi adalah perjalanan yang dari Eropa atau Australia itu harus minimal bisa mencantumkan hasil PCR negatif 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan kalau yang selain dari Eropa dan Australia itu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dan setelah tibanya di Indonesia itu harus dilakukan pemeriksaan PCR ulang. Dan kemudian dilakukan karantina selama 5 hari, dan sesudah karantina itu dilakukan pemeriksaan ulang PCR. Jadi perbedaannya dalam adendum 3 2020 ini adalah kedatangan pertama tadi seluruh WNA dari Inggris tidak boleh masuk ke Indonesia. Kemudian 3 kali 24 jam yang biasanya 7 kali 24 jam. Kemudian pada waktu masuk akan diperiksa di tempat hotel karantina bukan PCR swab. Dilakukan karantina 5 hari, dan sesudah karantina 5 hari dilakukan ulang kembali. Setelah ulang kembali, PCR swab baru boleh diperkenankan untuk melakukan perjalanan. Begitu, jadi peningkatan kewaspadaan berdasarkan adendum edaran 3 2020. Kita berterima kasih kepada otoritas di Bandara Soekarno-Hatta yang berusaha men-screening dengan ketat begitu ya, Dok ya. Tapi kan yang namanya virus ini kan tentu tidak melihat kesempatan, tidak melihat juga waktu begitu ya. Nah, ini kita ketahui sudah ada ditemukan di Singapura, bahkan juga di Australia. Kenapa protokol berbeda yang diberlakukan, Dokter? Kenapa tidak diberlakukan layaknya seperti Inggris, kita men-stop gitu loh masuknya wisatawan dari Inggris? Sama halnya dengan Australia seharusnya, dan juga Singapura seharusnya. Kalau yang dari Inggris jelas kita stop. Itu total tidak ada WNA asing dari Inggris yang perjalanan ataupun transit itu tidak boleh masuk ke Indonesia. Itu sudah ada jeda pasti. Tapi yang lainnya itu masih diperbolehkan tadi yang dengan protokol bahwa pada waktu kedatangan harus tes PCR, kemudian dilakukan karantina 5 hari, sudah karantina 5 hari itu harus dilakukan lagi PCR ulang. Jadi 2 kali PCR-nya dilakukan di Indonesia.
Dokter, ini kalau yang tadi untuk isolasi selama 5 hari khusus dari Eropa atau mungkin Singapura atau negara tetangga juga seperti itu? Itu di dalam adendumnya dari manapun. Jadi yang Inggris tidak boleh masuk, kemudian dari negara manapun itu harus dilakukan karantina. Jadi belum sakit ya. Jadi kalau belum sakit itu namanya adalah karantina. Kita bisa 5 hari, kemudian diulang lagi. Oke. Begitu. Oke, artinya yang protokol dari tanah air dari pemerintah kita buat ini adalah yang diberlakukan di bandara departure atau keberangkatannya, begitu ya? Kedatangan. Keberangkatan dari negara yang akan masuk ke Indonesia? Ya, sesudah masuk ke Indonesia harus dilakukan hal tersebut. Jadi ini kami berdasarkan adendum, jadi ada tambahan untuk edaran nomor 3 tahun 2020 dari gugus tugas. Dan di lapangannya kami sedang mempersiapkan ini semua agar bisa berjalan dengan baik. Gitu. Seperti dokter bilang tadi kan PCR kan 2 kali 24 jam ya dari Eropa, Australia begitu. Artinya itu diceknya di tanah air di Bandara Soekarno-Hatta atau di bandara keberangkatan? Harusnya di bandara keberangkatan. Nah, harusnya di bandara keberangkatan kan, Dok? Ya, betul ya? Betul. Seperti kita pada waktu yang surat edaran untuk domestik bahwa antigen kita harus periksa 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Itu kita validasinya sebelum keberangkatan. Sama ini juga harusnya diperhatikan pada sebelum keberangkatan. Sampai kapan ini akan diberlakukan, Dok? Iya, Dok. Ini akan diberlakukan berdasarkan surat edarannya adalah sampai 8 Januari 2021. Oke. Terakhir mungkin dokter, himbauan apa yang bisa disampaikan oleh dokter kepada publik, kepada masyarakat? Melihat dari perkembangan virus COVID di dunia, tetap kita harus waspada, memakai 3M yang jelas, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan yang sesering mungkin, dan kemudian jika terjadi masalah-masalah kesehatan, segera konsultasi dengan petugas kesehatan, itu mungkin yang harus kita segera lakukan. Baik. Terima kasih banyak Dr. Darmawali Handoko sudah berbagi informasi. Tetap jaga kesehatan selalu, selalu. Dokter. Terima kasih.